Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putra Bintang Ramadan dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Emil Alfian dari kelas E. Dan saya Febriansa dari kelas E juga. Pada kesempatan ini kita akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester pada mata kuliah pengolahan citra digital dengan judul analisis performa model YOLO 26 pada dataset kendaraan truk dan pickup menggunakan citra digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan model YOLO 26 dalam mendeteksi dan membedakan kendaraan truk dan pickup secara otomatis menggunakan teknologi computer vision dan deep learning. Di sini ada latar belakang perkembangan AI dan computer vision saat ini semakin pesat, khususnya dalam bidang deteksi objek secara otomatis. Salah satu penerapannya adalah pada sistem transportasi cerdas atau intelligent transportation system yang membutuhkan deteksi kendaraan secara cepat dan akurat. Permasalahan yang sering muncul adalah kemiripan bentuk visual antara kendaraan truk dan pickup sehingga sistem harus mampu membedakan kedua objek tersebut dengan tepat. Selain itu, kualitas dataset juga sangat mempengaruhi hasil deteksi. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakanlah model YOLO 26 yang memiliki keunggulan dalam deteksi objek secara real time dengan performa yang ringan dan cepat. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun model YOLO 26 yang mampu mendeteksi kendaraan truk dan pickup secara akurat. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas dan jumlah dataset terhadap performa model. Dan yang ketiga, bagaimana tingkat akurasi model yang diukur menggunakan metrik precision, recall, dan mean average precision atau MAP. Dan selanjutnya penelitian juga mengkaji performa model pada berbagai kondisi pencahayaan dan sudut pandang, serta implementasinya dalam sistem deteksi kendaraan secara real time. Untuk tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model YOLO 26 untuk mendeteksi kendaraan truk dan pickup secara otomatis menggunakan citra digital. Dan selain itu penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas dan kuantitas dataset terhadap performa model. Kemudian mengukur performa menggunakan metrik precision, recall, dan MAP. Lalu serta mengimplementasikan model yang telah dilatih ke dalam sistem deteksi kendaraan secara real time. Di sini selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Emil Alfian. Untuk selanjutnya dasar teori, di sini ada 4 dasar teori. Yang pertama pengolahan citra digital, deep learning, computer vision, dan object detection, dan YOLO 26. Untuk pengolahan citra digital, dasar teorinya ini untuk manipulasi dan analisis gambar digital menggunakan algoritma komputer untuk meningkatkan kualitas, mengekstrak informasi, dan menginterpretasikan konten visual secara otomatis. Lalu untuk deep learningnya, di sini untuk teori pembelajaran mesin menggunakan CNN yang mampu mengekstrak fitur secara hierarkis dari data citra untuk klasifikasi dan deteksi objek. Terus selanjutnya ada dasar teori computer vision. Ini kemampuan komputer untuk memahami dan menginterpretasikan dunia visual seperti manusia, mencakup deteksi objek, segmentasi, dan pengenalan pola pada citra digital. Lalu selanjutnya ada object detection dan YOLO 26. Untuk teorinya ini identifikasi dan lokalisasi objek dalam gambar menggunakan bounding box. Lalu YOLO 26 ini adalah arsitektur deteksi objek secara real time terbaru dengan akurasi dan kecepatan tinggi. Untuk selanjutnya untuk dataset penelitian, sumber datasetnya dari RoboFlow Universe. Lalu kelas objeknya ada 2, truk dan pickup, kendaraan besar dan kecil. Lalu pembagian datasetnya untuk mentrain data itu ada 70% dari data, lalu validasinya 15%, lalu untuk data tesnya 15%.
untuk total gambarnya mencakup berbagai kondisi pencahayaan, sudut pandang, dan latar belakang untuk meningkatkan generalisasi model. Lalu selanjutnya untuk metodologi penelitian ya, kita mempunyai 5 tahapan. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah, yang kedua kita studi literatur, yang ketiga kita mengumpulkan dataset, yang keempat pre-processing data dan training data. Yang kelima kita mengevaluasi lalu menyimpulkan. Selanjutnya untuk pre-processing dan data augmentation, pre-processing ini ada beberapa bagian. Yang pertama validasi dataset dan label anotasi. Lalu yang kedua ada resize gambar ke ukuran 256 kali 256 pixel. Yang ketiga ada normalisasi nilai pixel 0 hingga 1. Lalu ada validasi bounding box sesuai koordinat. Lalu hapus duplikat dan data korup. Lalu yang terakhir ada verifikasi konsistensi format label YOLO. Lalu data augmentation-nya itu ada rotation, flip, scaling, brightness adjustment, contrast, and enhancement. Lalu yang terakhir ada mosaic augmentation. Untuk arsitektur YOLO 26-nya kita ada beberapa seperti input image, lalu backbone, lalu neck, lalu detection head. Yang terakhir itu output. Untuk input image-nya citra digital ini saya memakai gambar yang 256 kali 256 pixel truk dan pick up-nya. Lalu backbone-nya ekstraksi fitur ini menggunakan lapisan konvolusi dalam untuk mengenali pola visual kendaraan. Lalu untuk neck-nya kita memakai agregasi fitur multi skala menggabungkan fitur dari berbagai level resolusi untuk deteksi akurat. Selanjutnya ada detection head. Ini prediksi bounding box, confidence score, dan klasifikasi kelas objek. Yang terakhir outputnya label kelas ini ada 2, truk atau pick up, truk dan pick up, lalu disertai koordinat bounding box dan skor kepercayaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Febriansyah. Febri. Sorry. Oke. Selanjutnya kita masuk ke slide konfigurasi training. Yang pertama itu ada model dan epoch. Nah, di sini kita menggunakan model YOLO 26 dan epoch-nya itu kita menggunakan 50. Selanjutnya itu ada optimizer dan learning rate. Optimizer-nya itu menggunakan Adam, learning rate-nya itu 0.001. Nah, Adam ini dipilih untuk konvergensi cepat dan adaptif terhadap gradient. Selanjutnya itu ada input dan batch size. Image size-nya tadi yang udah jelasin 256 kali 256 pixel. Batch size-nya itu 16. Nah, jadi ukuran input seragam untuk efisiensi terhadap komputasi dan stabilitas training. Selanjutnya itu ada framework dan tools apa yang digunakan. Framework di sini kita menggunakan Ultralytics dan tool atau platformnya itu menggunakan Google Colab dengan bantuan GPU dari Colab-nya langsung. Lanjut. Sorry, ini lanjut. Udah. Ini hasil training, tadi beda. Oh ya, sorry. Oke, kita masuk ke slide hasil trainingnya. Di sini kita mendapatkan presisinya yaitu 60%, di mana model ini memiliki tingkat ketepatan prediksi sebesar 60% dari total semua deteksi yang dilakukan. Selanjutnya itu ada recall. Recall ini mendapatkan 72%. Nah, si model ini mampu mendeteksi 72% dari seluruh objek kendaraan yang ada dalam dataset uji. Dan selanjutnya itu ada MAP50.
MAP 50 di sini mendapatkan di bawah 50, yaitu 47%. Di mana threshold IOU-nya itu 50% menunjukkan performa deteksi kategori sedang. Nggak buruk, nggak tinggi, tapi sedang. Dan selanjutnya itu ada MAP 50 sampai 95, di sini mendapatkan 36%. Nah, pada rentang IOU 50 sampai 95% ini mencerminkan akurasi lokalisasi bounding box. Nah, di sini ada grafik trainingnya. Training loss menurun secara konsisten dari epoch awal hingga akhir. Bisa dilihat dari epoch 1 itu dari 1 sampai epoch 50 training loss-nya itu menurun, dan selanjutnya itu ada precision. Nah, precision di sini meningkat 72% dari epoch 0,3 sampai 50 itu mendapatkan skor 60. Recall itu mencapai 72% dan MAP-nya itu mencapai 47. Nah, jadi selama proses training ini, loss menurun secara konsisten, sedangkan precision recall dan MAP meningkat selama proses training, yang menunjukkan model belajar dengan baik. Lanjut. Pada hasil deteksi yang kita lakukan, yaitu ada pada gambar truk sama gambar pick up, yang depan sama yang belakangnya. Nah, contoh deteksinya itu ada di belah kanan, yaitu truk itu mendapatkan 0,78%. Jadi terdeteksi cukup lumayan besar skornya. Dan selanjutnya itu ada pickup, yaitu dengan menghadap ke depan mendapatkan 0,62. Dan selanjutnya ada contoh pickup yang menghadap ke depan dan kita mengambil di belakangnya, yaitu mendapatkan 74. Nah, jadi sistem mampu mendeteksi kendaraan secara otomatis pada berbagai kondisi pencahayaan dan sudut pandang. Pada confusion metric ini, si model ini berhasil mendeteksi 2 objek fitur dengan benar, dan model berhasil mendeteksi 3 objek truk dengan benar. Nah, tidak terdapat salah klasifikasi antara kelas pickup dan truk, tetapi terdapat 2 objek pickup yang terdeteksi false negatif, berarti salah, dan terdapat 10 objek truk yang tidak terdeteksi. Dan terakhir itu terdapat 5 deteksi pickup pada area background, false negatif, false positif, dan terakhir itu ada model sudah mampu membedakan kelas kendaraan dan baik, tetapi performa deteksi masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi objek yang tidak terdeteksi. Nah, dari analisis hasil yang kita dapatkan dari awal sampai akhir itu, nah, kelebihannya itu, yang pertama itu ada model berhasil membedakan objek pickup dan truk dengan baik, tetapi nilai recall-nya itu hanya mendapatkan 59 dan 15%, bahwa menunjukkan sebagian besar objek berhasil terdeteksi. Nilai MAP-nya itu mendapatkan 59,55%, menunjukkan performa deteksi cukup baik pada threshold IOU 50. Nah, selanjutnya itu ada arsitektur YOLO P8, tetapi ini belum diubah. Dan YOLO P6, P26 mampu melakukan deteksi secara real time. Dan selanjutnya itu ada model ringan dan cocok digunakan untuk deteksi inferensi cepat. Dan selanjutnya itu ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu presisinya itu hanya mendapatkan 51,11%. Jadi masih relatif rendah, sehingga masih terdapat beberapa false positif. Nah, recall-nya itu hanya mendapatkan 59,15%. Modelnya ini belum optimal, masih ada objek yang tidak terdeteksi, dan MAP-nya itu hanya mendapatkan 59,55%. Masih berada pada kategori sedang dan perlu ditingkatkan.
dan MAP 50-95% hanya mendapatkan 44,64%, menunjukkan akurasi pada berbagai threshold IOI masih belum stabil. Jumlah dataset dan variasi kondisi objek masih perlu ditambahkan. Kinerja model dapat menurun pada kondisi pencahayaan, sudut pengambilan gambar, atau jarak objek yang berbeda. Ini aku Kamil. Di demo heula Peb. Oke, tutup Ki. Demo dulu kan? Ya, tutup dulu itu PT-nya. Oh ya. Apakah buka di sini? Oh, oke. Di sini kita kita tindak lanjutnya itu sebelum dibagi atau di split sheet dari training, tes sama valid. Dan selanjutnya itu kita akan masuk ke trainingnya aja, seperti yang udah saya jelaskan di sini, pokoknya 60%, B-nya 140 dan B-nya itu 16. Dan pada hasilnya sama seperti di PPT, yaitu 51, 59, nantiknya itu ada 59, dan MAP sampai 90-nya itu dapat 44. Dan fitnessnya itu mendapat 44. Jadi mungkin saya akan langsung ke hasilnya aja, hasil deteksi real time-nya dari video yang saya ambil. Di sini udah ada hasil deteksinya, yaitu red truk 26 dan pickup roller 26. Tempat terlebih dahulu. Oke, kita akan masuk ke hasil deteksi yang pickupnya. Oke, mungkin dari codingan sama hasilnya mungkin segitu aja. Kita bisa simpulkan bahwa masih banyak background yang terdeteksi, dan dan ketika mobil posisinya jauh itu tidak terdeteksi. Dan sarannya itu mungkin datasetnya lebih dibagusin, diperbanyak lagi. Lanjut ke presentasi ke kesimpulan berarti ya. Ada nggak? Ini udah ada.
Oke. Kesimpulan dari proyek ini, YOLO 26 ini berhasil diimplementasikan untuk mendeteksi dan mengklasifikasi kendaraan truk dan pickup secara otomatis. Model mampu melakukan deteksi secara real time dengan performa yang bisa dibilang cukup baik pada data pengujian. Dan hasil evaluasinya di sini menunjukkan nilai precision 51, recall sebesar 59, MAP 50 59, dan MAP 50 sampai 95 sebesar 44. Nah, selain itu, model mampu membedakan kelas truk dan pick up dengan baik tanpa terjadi kesalahan klasifikasi antar kelas. Nah, meskipun demikian, performa model masih dapat ditingkatkan melalui penambahan dataset yang lebih beragam serta optimasi proses pelatihan. Secara keseluruhan, YOLO 26 ini memiliki potensi untuk diterapkan dalam sistem pemantauan kendaraan dan pengembangan intelligent transportation system di masa mendatang. Oke. Di sini untuk slide sarannya, untuk pengembangan selanjutnya kami menyarankan ini beberapa hal. Yang pertama ada menambah jumlah dan variasi dataset kendaraan, lalu menggunakan data dengan kondisi pencahayaan, cuaca, dan sudut pengambilan gambar yang lebih beragam, lalu melakukan optimasi hyperparameter untuk meningkatkan precision, recall, dan MAP, lalu mengimplementasikan sistem pada CCTV atau video real time sebagai penerapan ITS. Dan yang terakhir ada mengoptimalkan model agar dapat berjalan pada perangkat dengan sumber daya terbatas atau edge device. Oke, mungkin segini saja dari presentasi kami. Demikian presentasi dari kami mengenai analisis performa model YOLO 26 pada deteksi kendaraan truk dan pickup. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.